Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman-teman energi, salam energi, salam sehat. Ketemu lagi dengan saya untuk review penyakit. Dan sekarang saya bersama dengan Teteh Elis. Teh, gimana Teh? Keluhannya apa Teh? Ada tumor di otak. Jadi dulu pas datang ke sini ada tumor di otak. Terus rasanya gimana Teh? Nggak dulu, pas datang ini rasanya gimana? Sakit kepala. Terus-terusan sakit kepala, Terus kesemutan. Mungkin karena Teteh terlalu manis jadi kesemutan. Terus kesemutannya dari ujung kepala sampai ujung tengah badan. Karena memang gini, teman-teman, jadi gini, tumor gangguan di kepala itu akan berlaku silang. Kalau dia ada di sebelah kiri, dia akan mengintervensi bagian kanan tubuh. Kalau dia ada di sebelah kanan, dia akan mengintervensi di bagian kiri tubuh. Jadi Teh Elis ada di kiri sini, di agak bawah, sehingga yang dirasakan kesemutan ada di sekitar bagian kanan. Jadi dari ujung sini sampai ke sini Teh, kesemutannya. Nah, Teteh pas ke sini apa yang Teteh harapkan? lebih baik. Lebih baik. Kemudian saat itu ke dokter juga? Sampai hari ini Sampai hari ini masih minum obat? waktu itu ke awal kesini masih minum obat, tapi setelah 3 bulan di sini sudah nggak minum obat. Jadi obat. Ya, keputusan tidak minum obat itu kenapa? Sama dokter atau sama Teteh sendiri? Oh, jadi pas ada Teteh saat itu ini lagi diperiksa lagi? CT scan lagi. Jadi setelah nggak belum. Jadi setelah 3 bulan belum CT scan. Tapi gejala itu tidak ada. Dan sampai kan 3 bulan di sini MRI. Terus ya gitu hasilnya harus operasi. Oh, sebentar. Sebelum ke sini harus MRI dulu. Belum MRI. Kemudian setelah 3 bulan MRI terus ya hasilnya harus dioperasi terus. Tapi saya menolak karena saya ya tahu ya kan kalau misalnya dioperasi di kepala tuh Resikonya tinggi. Oke. Terus kita menolak, terus dokternya meng-ACC karena posisi saya sudah stabil kata dokter. Oke, jadi gini, kasus tumor di Teteh memang bukan tumor yang aktif atau agresif, tetapi dari hasil MRI yang kemarin kita baca, tumor itu tumbuh dan menekan ke bagian saraf sehingga ada gejala kesemutan, kemudian ada gejala lemas tubuh ya, pusing yang terus-menerus kan? Ya, terus Mata berair, mata buram. Sekarang kelihatan, gantengnya kelihatan. Oh, ganteng banget. Nah, jadi gitu. Jadi teman-teman gini, kasus yang Teh Elis kemarin derita adalah ada tumor di kepala, yang tumor itu tidak agresif. Karena di kepala itu kalau tumor ada yang sangat agresif, ada yang tidak agresif, tergantung jenisnya. Dan kebetulan alhamdulillah Teh Elis bukan jenis tumor yang agresif, tetapi penyelesaian secara medis biasanya dilakukan operasi. Nah, saat itu juga pada saat di MRI Teh Elis disarankan operasi, tetapi ada rujukan lain ketika pasca diterapi selama 3 bulan si gejala itu hilang semua ya. tapi kadang Oke. Jadi kesemutannya ada. Kadang kalau kesemutan Ada. itu kecapean. Kalau sakit kepala juga karena kecapean. Karena kecapean. Karena banyak pikiran. Oke, banyak pikiran. Jadi gini, faktor-faktor saya harus sebutin gini, bahwa biasanya gejala itu tidak akan hilang ketika benjolannya masih tetap ada atau tidak mengecil, atau stimulasi saraf yang ada di dalam kepala tidak bisa kita bantu. Stimulasi itu berupa apa? Pertama frekuensinya, yang kedua tekanannya kita tidak bisa recovery, kemudian yang ketiga sistem aliran darahnya. Fungsi terapi di sini adalah yang pertama menghambat pertumbuhan si benjolannya. Nah, dari penghambatan itu saya membuat si benjolan itu terkelilingi oleh sistem energi yang meliputi frekuensi yang saya atur di sekitar sarafnya. Energi yang diatur itu berfungsi sebagai penahan dari si tumor itu tidak berkembang karena kita membetulkan sistem enzimnya. Jadi cairan di kepala kita bentuk dengan frekuensi yang bagus, kemudian sistem listriknya kita bentuk dengan frekuensi yang bagus, kemudian tekanan darah maksudnya adalah pressure di pergerakan darahnya, bukan tekanan darah tinggi atau rendah. Tekanan darah di dalam pembuluh darahnya kita bikin normal. Nah, dari kondisi seperti itu maka
ada kemajuan di Teh Elis. Yang pertama kesemutannya kadang-kadang, kemudian itu setelah 3 bulan ya. Kemudian di matanya jadi tidak buram, Ya. kemudian pusingnya Sudah sangat berkurang dan sangat lagi ya. sampai sekarang nggak pernah. Nah, walaupun awal bulan akhir bulan enggak, awal bulan oh itu mah uang gitu. Jadi tetap ya itu mah pengaruh ya, misalnya akhir bulan mah waktu kehabisan pusing gitu, jadi bukan dari sini. Nah, Reiki sangat berpengaruh terhadap fungsi otak dalam menstimulasi informasi. Makanya untuk ibu-ibu yang harus kita hindari beban pikiran yang terlalu berat, karena hormon estrogen itu sangat terpengaruhi oleh kondisi psikis yang kurang baik. Oke Teh, Teteh gini, selama 3 bulan itu apa yang Teteh minum? Apa obat, apa herbal yang saya kasih? Obat dari dokter. Obat dari dokter tetap diminum. Oke. Ya, selama 3 bulan ya. Selama 3 bulan. Nah, udah. Kalau dari sini kan air aja ya. Air ya. Teteh berapa botol sehari? 1 liter. 1 liter berarti 3 botol. Nah itu airnya tuh. Kang Heldi tolong di shoot airnya. Nah itu. Nah airnya itu, air itu Athera 27 itu adalah air khusus yang kita produksi sendiri. Ada yang khusus di dalam air Athera 27 itu, yaitu yang pertama meningkatkan oksigen di dalam darah si pasien, kemudian memperbaiki sistem frekuensi. Yang ketiga adalah membantu kerja ginjal dan denyut jantung supaya lebih stabil. Kerja ginjal dan denyut jantung yang stabil dengan bantuan air tadi itu bisa mensimulasi oksigen masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh otak dengan lebih baik. Jadi Teteh rasanya gimana Teh? Enak nggak airnya? Awalnya tuh malah pahit. Awalnya pahit. Karena jadi males-malesan minumnya. pahit. Terus lama-lama tuh kan cerita juga ke yang di sini emang kayak gitu malah sakit. Akhirnya sampai sekarang malah jadi nggak mau minum yang lain selain ini. Selain Athera ya. Ya. Jadi gini, memang Athera punya satu bentuk khusus frekuensi yang kita setting di mana disesuaikan dengan tubuh si pasien sendiri. Sehingga ada banyak orang yang merasa, kok pahit ya airnya, kok hambar ya pahitnya. Tetapi karena tubuh kita memerlukan air yang bagus, air yang ideal untuk tubuh, air yang membantu kerja ginjal, maka lambat laun Athera bisa mensuplai kebutuhan air dengan baik. Sehingga banyak pasien di kita yang tidak bisa minum air lainnya. Kalau minum air nggak enak aja rasanya. Karena pertama, air Athera mudah diserap. Kedua, air Athera ringan dari bentuk dari komposisinya, karena ringan dia mudah diserap, karena ringan dia mudah mendetoksifikasi, karena ringan dia bisa mensuplai, dia bisa membantu suplai oksigen dan suplai frekuensi di dalam otak kita semua. Oke Teh, jadi periksa ke dokter terakhir kapan? Januari tahun ini. Januari tahun ini ya? Oh kemarin ya? Iya tahun ini. Itu udah 6 bulan ya? Iya. Hampir 6 bulan ya? Terus kata dokter gimana? Terakhir dites semua kan karena keseimbangan jalan segala macam dokter bilangnya stabil, nggak ada masalah. Dan tidak pernah lagi bicara tentang operasi. Alhamdulillah. Jadi Teteh ngerasa alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik sekarang. Nah walaupun di sini terus terang teman-teman ya harus ngantri karena ini ibu-ibu semua di sini ngantri sebentar. Nah itulah sebagai satu perjalanan pengobatan. Saya punya satu quote untuk teman-teman semua. Tidak peduli itu dokter, tidak peduli itu saya, Sodik, tidak peduli itu siapapun yang ngobatin, tapi perjalanan dalam mencari obat itu adalah perjalanan pahala yang mungkin dari perjalanan itu yang ngobatinnya. Jadi bukan sayanya, bukan dokternya, tapi Allah memberikan kesembuhan lewat perjalanannya. Kita gini, Teh Elis datang ke sini ngeluarin ongkos, itu jadi ladang pahala. Nah, Teh Elis datang ke sini nunggu lama, itu pasti di sini hanya mungkin sekarang enggak kan? Nah, kalau dulu 4-5 jam teman-teman. Karena di sini pasien bisa sampai 300-400 orang. Nah, saya lagi atur ya supaya nggak begitu. Jadi gini, proses kesembuhan penyakit bukan karena Sodiknya. Proses kesembuhan penyakit bukan karena dokternya. Tapi proses kesembuhan penyakit itu proses di mana kita berjuang untuk sembuh si penyakit itu. Iya, saya contohin ulang ya. Teh Elis ke sini ngeluarin ongkos. Itu jadi ladang pahala. Kemudian Teh Elis ke sini beli air, jadi ladang pahala. Kemudian Teh Elis nunggu, itu juga ladang pahala. Semakin menumpuk ladang pahala itu Allah makin cinta. Karena Imam Al-Ghazali bilang begini, sakitmu adalah upaya pendekatanmu kepada Allah.
Ini sudah dipastikan bahwa ketika kita sakit, maka Allah dekatkan kita. Makanya orang-orang yang sakit diijabah doanya. Jadi kalau orang yang sakit itu mabrur doanya. Jadi awas aja jangan ngedoain hal sembarangan ya. Mama atau Pak Heri, Pak Heri sing ganteng kan itu fitnah kan. Nah itu jadi doa-doa orang yang sedang sakit itu adalah doa yang diijabah semuanya. Teh, apa kesan dan pesan Teteh selama ini datang ke sini? Kesannya? Kesannya apa ya? Jadi saya kalau ngobrol sama aku tentang curhat gitu ya, aku itu nggak pernah kayak sama dokter aku sih, jadi nggak pernah menjudge kamu sakit bunga, kamu harus begini, udah juga santai gitu, selalu menenangkan. Tapi kalau misalnya mau kontrol ke dokter kan tahu ya, kalau saya selalu langsung pada barang gitu. Kemudian pedatornya ganteng. udah ganteng juga. Ngomong gitu. Terus Ya jadi kayak aku selalu mensupport, menyemangati dan menenangkan, karena kan posisi saya itu kan kayak gitu. Kita kesehatan harus kesehatan hati ya. Udah itu pesannya. pesannya jangan ngantri ya. Pesannya jangan ngantri. Iya, itu dibuat harus diatur ya. Iya. Biar saya nggak mati lama. Nggak ngantri lama. Siap Bu. Kita lagi atur. Sekarang kan udah nggak ngantri. Teh, pola makannya. Pola makannya sekarang setelah kita terapi kan nyaranin tuh. Diikutin nggak? Diikuti. Bahkan jadi turun banyak berat badan. Jadi selain alhamdulillah gejalanya tidak ada, juga sekarang Teteh berat badannya turun. Oke, alhamdulillah. Teteh sekarang udah bisa kerja lagi? Sudah. Tadinya Kan sama sekali jalan itu harus dipegang. Sekarang itu udah bisa naik motor sendiri ya. udah bisa bawa motor sendiri? Alhamdulillah. Jadi motornya baru dong? Oke, teman-teman, sahabat energi, sahabat sehat, ini bukan demo atau bukan provokasi atau bukan show off terhadap kesembuhan. Saya ingin bilang begini, bahwa teman-teman energi, teman-teman yang sehat bisa sehat dimanapun. Bisa sehat karena tukang gorengan, bisa sehat karena tukang beca, bisa sehat karena dokter, bisa sehat karena siapapun juga. Yang paling penting adalah optimisme. Optimisme bahwa Allah sedang memberikan cobaan kepada kita untuk dekat dengan Allah. Pilihannya hanya sehat, atau ketika kita menerima sakit dengan ikhlas, maka Allah mengampuni dosa kita. Itu saja sudah clear, sehingga kita tidak ada stres terhadap penyakit kita. Itu Teh Elis ya. Alhamdulillah untuk Teh Elis sekarang sudah ada perbaikan. Ya, udah sujud syukur belum? Nah, udah sholat taubat belum? Nah, belum ya. Sekarang Teteh sholat taubat lagi. Nah, supaya gini kesembuhannya dipelihara. Kemudian ada yang memelihara kesembuhan juga apa? Silaturahim. Jadi ketika kita sembuh, awas jangan lupa kita harus memelihara kesembuhan itu dengan sholat taubat yang sering, dengan zakat yang sering, dan dengan silaturahim yang sering, sehingga Teteh nanti lebih pede, ya. Itu teman-teman energi, teman-teman sehat. Nanti kita akan buat lagi yang lebih menarik, semoga. Dan ini semua sekali lagi saya bilang tidak show off dengan apapun pengobatan kita, karena saya yakin obat itu tidak dari saya, obat itu datang dari Allah. Dulu Nabi Musa di dalam satu riwayat pernah dimarahi sama Allah ketika beliau sakit perut, kemudian ditunjukkan sama Allah, "Hai Musa, makanlah rumput yang ada di bawah kamu." Dimakanlah Nabi Musa, kemudian disembuhkan. Hari berikutnya sakit perut lagi, berlari Nabi Musa ke rumput itu, dimakan tapi tidak sembuh. Nabi Musa mengadu sama Allah, "Ya Allah, kenapa engkau tidak sembuhkan?" Allah menegur Nabi Musa, "Jangan lupa yang menyembuhkan engkau bukan rumput itu, tapi yang menyembuhkan engkau adalah Aku," kata Allah. Jadi Teteh, ibu-ibu, jangan lupa kalau sembuh bukan dari Subang 29, tapi dari Allah. Jangan jadikan saya punya dosa. Punya dosa apa? Jika ibu-ibu meyakini saya yang sembuh, maka saya sudah punya dosa. Jangan lupa kita, Allah tidak suka didoakan oleh syirik apapun, sehalus apapun. Teman-teman, buka maskernya boleh? Ya. Ini Teh Elis, semoga cerita ini menjadi bagian pengalaman teman-teman dan menjadi bagian optimis. Tumor di kepalanya bisa lebih ringan, semoga Allah nanti ketika CT scan atau MRI berikutnya hilang. Tetapi sekarang Teh Elis sudah bisa kerja lagi, supaya sudah bisa bawa motor lagi, sudah bisa sholat lagi dengan baik ya, sudah bisa dengan khusyuk lagi, sudah tidak takut, tidak was-was. Oke teman-teman, semoga kita sama-sama dilindungi oleh Allah, dan semoga Allah memberkahi hidup kita lebih sehat lagi, Teteh lebih sehat, lebih baik lagi, diberikan keturunan yang soleh soleha,
diberikan pasangan yang selalu istiqomah mengabdi kepada Allah. Salam energi, ayo sini deh. Salam energi, salam sehat. Balik, ulangi. Salam energi, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.